HDCI ini terbuka. Kita tidak menyatakan bahwa kita adalah klub moge, berbadan besar, bermotor besar, bersuara besar, yang tidak boleh didekati oleh rekan-rekan yang lain. Kita bakti sosial di salah satu panti asuhan anak-anak catat di ND. Saya sampai mencucurkan air mata. Motor kita ini kan knalpotnya gede kan Bang? Betul, Ya. betul. Nah terus kan memang kalau kita jalan pelan dengan CC yang besar, panas paha ini Bang. Nah Betul. ibaratnya kayak gitu kan. Kebetulan 2018 kami hadir dengan kontingen terbanyak di luar daripada benua Amerika. 250 motor. Bayangin. Begitu kita hadir di sana karena jalannya paling 30-40 km per jam. Ya, ya. Mereka penduduk Wisconsin gitu, itu di pinggir jalan. Apa yang dia ucapkan? Welcoming home brother. Welcoming home brother. Bang, terima kasih sudah mau datang ke ruang interogasi. Ini sebuah kehormatan Sekjen HDCI bisa hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih juga. Karena Lu bilang. iya karena aku juga kan Bang maksudnya menjadi bagian dari Harley Davidson Club Indonesia. Luar biasa. Dari Jakarta Pusat. Luar biasa. Walaupun baru. Baru lama sama aja. Oh gitu ya, Baru Bang? lama Sama aja ya, Bang, ya? Sama aja. Jadi di pengurusan yang sekarang Abang terpilih menjadi Sekjen. Sebelumnya Bang, tapi memang sudah di pengurus pusat juga kan Bang? Saya di kepengurusan ini boleh dibilang sudah 15 tahun. Tuh, 5 tahun kepengurusan pertama itu dengan Pak Ketua Umum masih Pak Suyono, mantan Kasum Abri. 10 tahun mendampingi Bapak Nanan Soekarno, mantan Wakapolri sebagai kabid organisasi. Dan sekarang dipercaya untuk menjadi katanya sekretaris jenderal. Insya Allah kita bisa sama-sama jalankan amanah ini. panglimanya lah ibaratnya gitu ya Bang ya. Kurang lebih begitulah. Orang nomor 2 kayaknya. Orang nomor dua. dua. Betul. Makanya ini agak ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya saya. Dua itu dua dari sisi pengeluarannya juga nomor 2. Dan tapi ini cerita lucu nih, banyak orang yang nggak tahu kan kadang-kadang memang yang namanya ditunjuk sebagai komandan atau pemimpin itu ya memang kita harus berkorban apapun kan. Konsepnya adalah seluruh pengurus HDCI sejak terpilih itu adalah pelayan anggota. Nah ini menarik nih. Konsepnya pelayan anggota. Jadi kalau tidak punya jiwa melayani, punten-punten kayaknya nggak usah jadi pengurus. Ya. Karena kita tidak pernah menggunakan jabatan apapun di tingkatan apapun, sebagai apapun di ADCI ini untuk keuntungan pribadi. Nah Itu yang perlu kita sosialisasikan dan kita dengungkan kepada setiap kepengurusan. Artinya kepada setiap individu yang memang bersedia menjadi pengurus ADCI. Pertama, jiwa melayani. Kedua, kita siap berkorban demi organisasi yang kita cintai. Ya. Konsepnya begitu. Bahkan berkorban itu bukan cuma demi organisasi tapi berkorban demi masyarakat karena HDCI pun juga ya kita tahu ya walaupun sedikit mungkin pemberitaannya entah itu bakso setiap bulannya pasti ada kegiatan juga kegiatan sosial tapi kayak lebih banyak negatifnya yang muncul di sosial media itu nggak bisa dipungkiri ya Bang ya. Saya sepakat dengan pernyataan itu dan memang pengalaman kita, kalau kita mempublikasikan kegiatan DCI, katakanlah 100 orang berkomentar tentang kegiatan kita, 90% tetap menganggap bahwa kita adalah kaum yang borjuis, anarkis, dan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip have, yang intinya ingin diperlakukan lebih daripada masyarakat yang lain. Arogan lah. Karena ini yang stigma ini yang memang merupakan tantangan buat kita di kepengurusan sekarang ini. Bagaimana kita menghadirkan HDCI yang humanis,
yang benar-benar memiliki jiwa sosial. Iya, iya, iya. Itu bisa kita elaborasi dari kita punya kitab suci di organisasi ini yang kita sebut anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sudah mengalami beberapa kali revisi penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan terakhir kita sempurnakan tahun 2021 pada saat kita melaksanakan Munas di Surabaya kemarin. Ada 3 landasan pokok di dalam organisasi ini. Pertama, landasan konstitusional dan ideal. Kita nggak akan lari dari apa yang namanya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan UUD 45. PBNU. Itu landasan konstitusional dan ideal kita. Kemudian adalah landasan operasional, 6 nilai. Nanti ini yang akan menggarisbawahi kenapa ini akan menjawab tantangan kita menanggapi isu-isu yang tadi arogansi itu. Yeah. Landasan operasional. Yeah. Ada landasan ketuhanan. Kita punya 7 budi utama HDCI. Oke. Jujur, tanggung jawab, dipercaya. Terus kita mau juga bicara tentang masalah kerjasama. Terus kita punya semangat. Ada 7 nilai ketuhanan yang kita anut di dalam setiap anggota HDCI. Yeah. Saya mau lebih elaborasi tentang 6 nilai HDCI. 6 nilai ini kita bagi 2. 3 nilai pertama kita sebut soliditas organisasi. Apa aja? Kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan. Yeah. Itu yang membentuk organisasi ini solid. Betul. Ya kan? Betul. Sepakat dong gitu ya. Yeah. Ada nilai sinergitas, nilai kita keluar. Pemangku kebijakan, terhadap masyarakat luas. Iya, Apa nilainya? Kita inklusif. Artinya kita tidak eksklusif. HDCI ini terbuka. Kita tidak menyatakan bahwa kita adalah klub moge, berbadan besar, bermotor besar, bersuara besar, yang tidak boleh didekati oleh rekan-rekan yang lain. Ya, Tidak, kita inklusif. Betul. Kita bergabung dengan semua lapisan. Betul. Kemudian kita memiliki jiwa horizontal, setara. Kita satu aspal. Nggak ada bedanya tuh. Aspalnya Harley harus hitam, aspalnya yang lain harus putih, tidak ada. Kita one aspal. Ya. Ketiga yang paling penting, yang mungkin ini akan kita elaborasi lebih jauh adalah jiwa sosial. Pak Ketua Umum, Pak Teddy Minahasa selalu menekankan kepada kami, ada 2 sisi misi yang harus dijalankan dalam kepengurusan baru ini. Pertama adalah sisi kemanusiaan, kedua sisi kebangsaan. Apa itu sisi kemanusiaannya? Di masa pandemik 2 tahun ini, HDCI harus menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah sesuai dengan tupoksi, artinya sesuai dengan hobi kita berkendara untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemarin kita baru menyelesaikan Indonesia Rally 2021. Kita menjelajahi Nusantara 360 derajat. Betul. Kita start dari Makassar sampai kita finish di Endi. 50 ton beras sudah kita salurkan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang terdampak karena efek pandemi ini. Ya. Sisi kebangsaannya apa? Dengan kita melakukan kegiatan touring dengan prokes ketat, kita ikuti aturan pemerintah. Yang udah pasti kalau touring itu nggak mungkin lah, Pak Bro Gilang juga kan berkendara, nggak mungkin kita dekat-dekatan, pasti jaga jarak. Betul. Kan kalau dekatan tumbuhkan nanti kita. Ada aturannya. Ada aturannya itu. Iya. Jadi kita udah pasti prokes ketat. Apa yang kita laksanakan di sana? Kita datangin objek-objek wisata. Karena salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemik ini adalah pariwisata dan UMKM. Ya, Sisi kebangsaan kita apa? Kita datangin objek-objek wisata. Hotel penuh. Ya. Kita booking. Betul. Jajan di jalan, restoran-restoran buka. Ya. UMKM hidup. Iya. Tidak kurang dari kemarin terakhir kita finish di Bali. Di acara Berkibarlah Benderaku, itu 1.500 anggota Harley Davidson datang, 4 hotel besar di Nusa Dua penuh full book. Tercatat pengapalan dari Gilimanuk ke Ketapang 1.600 sekian yang nyebrang di sana. Ini penting nih dibahas nih, karena mungkin kebanyakan orang-orang mikir kan, kalau moge itu kan berarti harus dispesialkan. Padahal banyak yang nggak tahu juga kalau kita kadang-kadang touring itu, Bang,
ketemu ada warung pinggir jalan, udah dong kita minggir dulu yuk. Siap. Makan di Betul, situ. Ya, betul. memang tidak ada yang namanya level kasta di situ. Betul. Jadi itu yang mungkin memang harus di-highlight sama orang-orang. Betul. Karena kebanyakan Bang, jujur nih yang tadi Abang bilang, dari 100 orang yang komen, mungkin hampir 90% komen jelek itu ya karena memang oknum tadi. Betul. Sebab motor kita ini kan knalpotnya gede kan Bang. Betul. Ya. Betul. Nah, terus kan memang kalau kita jalan pelan dengan CC yang besar, panas paha ini Bang. Betul. Nah, ibaratnya kayak gitu kan. Betul. Tapi Betul. kita tetap berusaha untuk tetap mengikuti aturan. Betul. Nah, karena kalau misalkan aku pernah ngomong kayak gitu juga Bang di podcastnya Bang Kemas waktu itu. Aku bilang katanya ini semua oknum. Karena kalau kita melihat orang-orang yang motor metik atau mungkin mobil atau siapapun yang berkendara, bahkan kemarin sempat terakhir sepeda, ya sama aja kalau oknumnya memang suka melanggar aja. Apalagi kayak motor metik tuh banyak yang misalkan lawan arah. Ya gitu-gitu tuh itu oknum sebenarnya. Sepakat. Setuju ya Bang ya kayak gitu. Sepakat. Tapi lebih kita sekarang ini coba kita introspeksi dulu. Nah, Jadi di dalam kepengurusan sekarang ini kecenderungan Pak Ketua Umum adalah melihat ke kita dulu, ke dalam dulu. nah ini menarik ini, Iya kan? penting ini. Memang betul. Ini stigma masyarakat ini tidak gampang kita rubah. Kalau kita tidak secara individual atau internal kita merubah cara kita. Ya, ya. Mungkin apa? Dulu kalau kita touring lampu merah kita nggak mau berhenti. Sekarang berhentilah. Gitu ya. Itu. Jadi HDCI sendiri mengakui ya. Oh ya kan itu tadi saya katakan ada stigma yang ada memang stigma itu. stigma itu sudah ada. Tidak hanya berlaku di ADCI, ya kan? Iya, betul. Klub-klub motor lain pun mengakui Iya, hal yang iya, sama. iya, iya. Itu sudah terjadi. Itu sudah given, sudah ada di sana. Ya, ya, ya. Sekarang bagaimana mengurangi itu? Itu bukan seperti membalikan telapak Setuju, tangan. setuju, nggak gampang. Nggak gampang. Artinya apa? Kita perbaiki dulu internal kita. Ke dalam dulu kita perbaiki. Ayo ajak teman-teman kita. Ya, ya. Touringlah dengan humanis. Touring dengan membuat orang lain melihat kita touring indah. Itu pahala. Setuju. Gitu? Iya. Jangan dekat motor atau mendekati motor di lampu merah, diblar. Orang kaget. Untung-untung bukan nenek-nenek yang di pinggir. Kalau nenek-nenek bisa jantung copot, bos. Itu. Iya, ya kan? iya. Kita begitu tampil dalam momen nggak usah diblar. Tapi kalau di terowongan boleh lah Bang. Ya, satu-satu lah. Ya, satu-satu lah. Gitu ya nggak? Iya. Tapi paham. secara general kita coba budayakan touring dengan humanis. Saya touring di Tanah Toraja, itu di pinggir jalan itu banyak anak-anak melambaikan tangan. Menunjukkan kita ini humanis dengan membuat mereka bahagia. Kita bakti sosial di salah satu panti asuhan anak-anak cacat di ND. Saya sampai mencucurkan air mata pada saya. Kenapa? Kita datang di tempat dia berdiri di anak tangga sambil bernyanyi menyambut kedatangan kita. Waduh. Kita turun, kita dipeluk. Waduh. Oh iya? Iya, kita dipeluk satu-satu sama dia. Bapak, kapan Bapak hadir kembali ke sini? Waduh. Luar biasa. Merinding aku. Ya, terus terang saya merinding. Saya sampai cepat-cepat saya ke motor. Kalau lama saya pasti mencucurkan Nangis. air mata, pasti nangis saya. Iya. Begitu luar biasanya, begitu antusiasnya di belahan-belahan bangsa ini atau di belahan daerah-daerah ini yang bisa kita lakukan hal-hal kebaikan. Nah, ini justru nanti bakal mengimbangi stigma tadi. Nah itu, kenapa ya Bang? Maksudnya kan publikasi pasti ada di sana. Tapi menurut Abang apa analisa Abang? Kenapa tidak sebesar yang tadi? Justru inilah yang sekarang kita rubah paradigmanya HDCI. Kita hadir termasuk kami atas izin dari Ketua Umum juga. Tadi pagi saya sudah laporan dengan beliau bahwa kami akan hadir di podcastnya Gilang. Niatnya apa? Niatnya kita ingin memberitakan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh organisasi. Khususnya HDCI. Ya. Kedua kita mau menghimbau kepada teman-teman sejenis dengan kita. Klub-klub motor hobi. Ya. Kita boleh berhobi. Tapi utamakan juga sisi kemanusiaan kita. Betul. Sisi sosial kita. Betul. Supaya masyarakat juga tidak hanya melihat kita ini tadi yang tadi Gilang itu arogan, ugal-ugalan, pengen menang sendiri. Tidak. Iya. Tapi ada sisi baik yang bisa kita
gali dan kita bisa berikan manfaat buat masyarakat luas. Iya, karena memang pasti masyarakat luas pasti mikirnya masa beli motor mahal bisa kok melakukan kegiatan sosial kok nggak bisa, ibaratnya gitu kan. Tapi publikasi memang harus terus dijalankan. Harus dijalankan. Buka channel-channel lah. Bukan ria gitu Bang ya maksudnya ya. Bukan ria, tapi siar. Iya. Kan? Bukan ria, bukan. Kita tidak menginginkan posisi itu. Iya. Toh waktu kita di daerah, kita punya dokumentasi begitu lengkap dan ini akan kita juga salurkan melalui channel-channel yang ada, publikasi kita, Betul. kegiatan-kegiatan kita, yang mana melulu benar-benar istilahnya hadir dari insight kita punya hati, bukan karena kita ingin ADCI, Iya. seolah-olah pengen ria tadi gitu. Betul. Tidak. Tapi ini kenyataan gitu. Iya. Tapi karena memang zaman sekarang begitu Bang, maksudnya ini kan zaman fitnah nih. Takutnya efek domino nih kalau kita tidak mempublikasikan yang baik pula, akhirnya kitanya lama-lama. iya, betul. Sepakat betul. Dan itu kita hati-hati. Kita hati-hati sekali. Kita hati-hati sekali. Kita jangan sampai ada stigma baru di masyarakat. Iya. Wah, DCI berbuat begini, kita tahu dia nih nutupin dosa-dosanya dia. Nah kalau ada kalimat gitu gimana Bang? Iya kan? Nah justru dengan kegiatan yang kita lakukan tanpa mengembel-embel atau tanpa dengan glamor yang ini, kita menunjukkan bahwa inilah kesederhanaan kita. Gitu. Iya. Sekaligus memberikan contoh untuk klub-klub motor yang lain pula. Kita menghimbau, mengajak gitu ya kan. Kawan-kawan satu brotherhood lah ya. Satu brotherhood dalam pencinta motor besar untuk hadir bersama-sama dengan kami. Iya. Iya kan? Bang, tapi aku mau nanya Bang, untuk kan ya kita tahu lah bahwa memang masyarakat ini kalau ngelihat motor besar gitu, apalagi Harley gitu kan ya. Nah ketika ada oknum atau anggota dari HDCI yang melakukan kesalahan tuh, ada tindakan nggak sih Bang dari pusat? Kita di dalam kepengurusan ini, di kepengurusan lalu juga kita ada yang disebut dengan Komisi Disiplin dan Etika. Iya. Itulah yang kerjanya memantau. Pasti pelaporan itu kalau sifatnya direct melalui kanal-kanal kita di Instagram maupun di email kita ataupun di saluran-saluran medsos kita yang lain, kita akan tangkap sebagai salah satu bentuk laporan. Oke. Akan kita tindak lanjuti, ya kan? Beberapa saat yang lalu kita juga mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan ulah teman-teman. Pas kejadian kita pada saat Indonesia Rally kemarin, setelah kita klarifikasi, memang posisinya pada saat itu teman-teman lewat di rombongan lewat di kumpulan truk-truk yang macet sudah 2 hari 2 malam. Otomatis mereka nunggu emosi, teman-teman ngeblar di pinggirnya, mereka makan tidur di situ. Macetnya 2 hari 2 malam bos. Iya Pak. Inilah yang mungkin dirubahlah cara kita. Kita bilang sama teman-teman kita, coba kita rubah. Mungkin kalau Anda berikan aja 1 bungkus roti dengan air buat mereka, posisinya akan berbeda bos. Metodenya diganti. Iya kan? Iya kan? Kita coba. Ya tadi humanis itu kan kita juga melihat jangan mentang-mentang atau mentang-mentang kita ini bisa lewat karena ini terus tiba-tiba sekeliling kita yang macet 2 hari kita nggak perhatiin. Iya kan? Iya benar bang. Sebenarnya ini kan galiannya dari jiwa ketimuran dari bangsa kita, coba gali lah. Nah ini toleransi penting. gitu ini ya kan? Penting bang dibahas karena kadang-kadang benar sekali Gilang. Coba kalau Gilang telaah lebih inilah. Sangat mudah sebenarnya. Apa sih artinya 1 gelas atau 1 cup aqua dengan roti? Gak sampai 500.000 bos. Iya. Benar. Gak sampai 500 maksudnya. Benar. Ya kan? Ya dengan berbagi sambil lewat berbagi. Benar. Ya kan? Ya ini juga maksudnya edukasi juga buat yang nontonin kita sekarang ini bang, karena siap. banyak juga mungkin yang mikir nggak akan ada tindakan apa-apa, ternyata kan memang ada dewan etiknya ada kan. Dewan etik. Terus abis itu kan maksudnya dari pengurus pusat sendiri pun juga berusaha untuk merubah ini tadi dengan beberapa variabel-variabel yang sudah ada. Betul. Lalu kemudian juga di satu sisi bukan hanya dari kita sendiri walaupun Ketum bilang seperti itu, tapi masyarakat di luar sana pun juga harus paham bahwa balik lagi mesin motor Harley itu memang besar. Kalau nggak ngebut ya memang panas, tapi ngebutnya tetap dalam koridor yang tepat gitu-gitu. Terus bunyinya memang berisik, tapi memang hobinya kita ibaratnya seperti itu. Itu yang disebut dengan
identitas, iya. identitas Iya, Harley itu selalu iya, seperti itu, iya, ya kan? iya. Tapi dengan identitas itu, kalaupun ada yang terganggu, kami terus terang selalu berbicara di setiap kesempatan, kami mohon maaf karena karakteristik motor kami seperti ini. Ya, betul. Namun tidak menjadikan kami menjadi eksklusif dengan kapasitas dengan Betul. karakteristik itu, Betul. tapi kami juga ingin menjadi inklusif, menyatu dengan semua. Ada kegiatan-kegiatan positif yang kami lakukan. Ada satu lagi nih, Apa tuh, Bang? Bro Gilang. Erupsi Semeru Oh iya. baru terjadi kemarin, Gilang. Jadi kita baru selesai acara kita berkibarlah benderaku di Bali. Kita kembali ke daerah masing-masing, terjadi erupsi Semeru. Pak Ketua Umum memerintahkan kepada kita, buktikan bahwa HDCI peduli terhadap bangsa. Alhamdulillah, dalam waktu 1 minggu, 1,2 miliar kita sumbangkan. 1 minggu 1,2 Satu. miliar. Artinya teman-teman kita, rekan-rekan kita, stakeholder HDCI dimanapun berada, punya korsa kepedulian terhadap sesama. Iya, anak itu buktinya bangsa. itu. Iya, Ya, iya. toh? Apa yang kita lakukan dengan dana tersebut? Gede itu, Bang. Terus. Dana gede. Kita koordinasi dengan BNPB setempat, Ya. dengan pemerintahan setempat, dengan satgas erupsi di sana. Sekarang kita sudah mulai tahap ketiga pembangunan early warning system. Early warning system. Oh, EWS. oke. Kayak sinyal Kayak pemantau. Iya. Dengan CCTV dan segala macam. Ya. Ini hari ini saya baru dapat laporan dari, kemudian kita menunjuk karena Lumajang itu berada dalam wilayah HDCI Malang. Kita menunjuk, Ketua Umum menunjuk Ketua HDCI Malang sebagai Ketua Satgas HDCI karena dia berdekatan dengan di sana. Kita salurkan melalui beliau, beliau yang tampil di depan mengatasnamakan HDCI. Apa yang beliau lakukan sungguh sangat luar biasa. Beliau telah membangun 3 EWS, kebetulan kita dari 4, mungkin minggu depan selesai 4. Iya. Kebetulan EWS ini bekerja kemarin, pas hujan besar, ada salah satu desa yang sudah diantisipasi dengan EWS yang kita itu? pakai, kita hadirkan kendaraan HDCI di sana untuk mengevakuasi korban di sana. Nah, itu. Ini salah satu bentuk yang perlu kita publikasikan. Harus, ya. Bukan ria tadi, bukan. Bukan. Kita di sana buat posko yang kita gilir teman-teman. Luar biasa nih teman-teman ini. Saya salut buat anak-anak teman-teman rekan-rekan di Malang. Dia giliran jaga di sana, Bos. Mereka yang giliran. Mereka giliran jaga. Di luar kesibukan aktivitas Iya. Kan mereka ini kan bukan orang kurang kerjaan, Bos. Betul. Iya kan? Betul. Karena diberi amanah oleh teman-teman dengan uang yang besar tadi, mereka ingin berbuat something di sana yang juga mengharumkan nama organisasi. Nah, iya. Ini luar biasa. Rewardnya bukan buat mereka tapi untuk nama organisasi. Untuk ya? nama organisasi. Waduh, gila sih loyalitasnya ya, Bang ya. Iya, loyalitas. Saya kan pikir ini teman-teman kan ini ya pengusaha-pengusaha minimal ini. Iya. Ya, Iya. kan? Mereka menyediakan waktu dan itu kalau ke sana itu saya dengar kalau kita berangkat Jumat paling tidak kita pulang Senin. Iya. Karena nggak punya sarana infrastrukturnya kan hancur ke sana itu. Luar biasa. Saya apresiasi lah mereka ini. Artinya itulah bahagian yang juga menjadi poin kita pada percakapan hari ini sebagai poin tambahan bahwa kita memiliki program di dalam tahun 2021 yang dicanangkan oleh Pak Ketua Umum di masa pandemi ini adalah HDCI Peduli Bangsa. Nah, kalau misalkan ada sekedar masyarakat yang ingin mengucapkan terima kasih atau mungkin memberikan kritik atau saran, itu kemana Bang? Ada Instagramnya nggak sih kita tuh? Kita punya Instagram, kita punya hotline, kita punya hotline. Mungkin nanti kita bisa informasikan lewat Bro Gilang. Siap. Kita punya hotline yang apapun masukannya, silakan. Kita ada tim humas kita yang siap untuk berkomunikasi. Dan juga kita siap menerima segala bentuk kritikan. Ya. Termasuk yang tadi Bro Gilang sebut, kalau ada tindakan dari anggota HDCI dan memang dia pakai vest HDCI Gitu. yang selama ini kita banggakan, berbuat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi yang sudah diterapkan di anggaran dasar maupun di dalam peraturan organisasi. Silakan.
kita akan tindak lanjuti pastinya. Tapi satu hal yang kayaknya orang masyarakat kita tuh mesti tahu juga Bang, bahwa HDCI itu begitu sangat dicintai dan dihormati di internasional. Betul ya Bang ya? Betul. Jadi ada satu cerita pada saat itu. Kami hadir merupakan kontingen terbesar di luar dari benua Amerika yang hadir karena di Amerika itu setiap 5 tahun, kelipatan 5, Harley itu kan 1903, Iya. lahir Harley Lahirnya. Davidson. Setiap 5 tahun itu ada perhelatan besar yang dilaksanakan, dipusatkan di kota kelahirannya Harley Davidson di Wisconsin. Milwaukee. Kebetulan 2018 kami hadir dengan kontingen terbanyak di luar daripada benua Amerika. 250 motor, bayangin. Kemudian kita pajang, kita ikut flag parade di sana, parade bendera. Kita semua motor kita pasangi bendera merah putih dengan bendera HDCI kiri kanan. Iya, iya. Mau bawa pilihan, mau single, pasti benderanya 2 di belakang. Betul. Modal sendiri tuh bawa dari Indonesia tiangnya. Bisa dibayangin berapa banyak itu tiang yang kita bawa kan. Karena beli di sana mahal loh bos. Oh gitu? Iya. Itu beneran bawa Dari sini. Ya Allah. Tiangnya itu seperti tiang pancing gitu loh yang bisa dipanjang-panjangin gitu loh. Kan. Iya, Jadi kita iya, bawanya iya, sticknya iya. pendek gitu Iya, kan. iya, iya, Memang iya. ada di sini yang bisa produksi seperti itu akhirnya kita bawa. Iya, iya. Kita bawa bendera, kita pajang. Yang lebih luar biasa apa? Pada saat kita melintasi dengan pes, dengan bendera merah putih, they already know that ini Indonesia, ya kan? Kirinya HDCI kan? Ya. Dia pasti curious lah. HDCI ini binatang apa gitu kan? Iya, 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 iya. Ya toh? Iya. Tapi begitu dibilang Harley Davidson Club Indonesia, mereka begitu kita hadir di sana karena jalannya paling 30-40 km per jam. Iya, iya. Mereka penduduk Wisconsin gitu, itu di pinggir jalan. Apa yang dia ucapkan? Welcoming home brother, welcoming home brother. Ah, gila. Terharu sekali bos. Ya toh? Mereka begitu appreciate dengan kehadiran kita karena memang mereka bekerja di pabrik-pabrik Harley, Iya, turun-temurun iya, mereka iya, itu. iya. Jadi mereka menganggap kita ini brother buat mereka gitu. Iya, Ya kan? iya. Wah gila ya. Ini kan satu upaya juga buat kita mempromosikan Indonesia di mata dunia. Iya, iya. Bahwa kalau mereka masih menganalogikan Indonesia ini negara berkembang, to say sorry bos. Ya kan? Kita punya kekuatan as a nation. Iya. Ya kan? Iya. Memang kalau bicara lebih ke ini kan PDB kita masih jauh di bawah dengan negara tetangga kita. Tapi we are a nation, we have many resources, ya kan? Buktinya Harley bisa kita datangkan di sana 250 terbesar kontingen yang hadir di sana, ya kan? Betul. Akhirnya membuka mata mereka bahwa Indonesia ini perlu diperhitungkan. Nah itu. Itu kuncinya. Itu ya kan? dia. Itu Jadi dia. jangan dipandang sebelah mata lah. Iya, Ya iya, kan iya, Indonesia as our nation kita buktikan bahwa kita hadir di sana dengan kontingen terbesar dari seluruh dunia di luar benua Amerika. Iya. Kenapa di luar benua? Kalau di benua Amerika gampang bos. Ya emang tempatnya. Satu gitu cuma nyebrang aja mereka bos Iya. hadirnya ya. Kalau kita kan mesti terbang dulu. Iya. Puluhan belasan jam ke sana ya tuh. 24 jam Iya, belum kadang-kadang. kosnya besar buat kita ya tuh. Betul. Nah itu yang menjadi satu kebanggaan lain dengan PES HDCI kita hadir dengan kontingen terbesar di Amerika 2018. Nah ini penting nih. Jadi kayaknya ada quote yang cocok bang untuk HDCI ini bang. Jadi Luar biasa. quote-nya diambil dari filmnya Spider-Man. With a great power comes great responsibility. Luar biasa. Itu benar Itu tuh. perlu dicatat nanti. Nah itu nyambung tuh. Kayaknya perlu kita catat. Kita perlu catat. Iya. Agreed. Karena kan kita yang di HDCI itu kan ya jatuhnya memang orang memang bukan orang sembarangan mungkin dari segi finansial, tapi kan dengan kekuatan yang besar itu pula responsibility kita terhadap others juga mesti reliable kan. Betul. Kuncinya banyak orang yang besar di Indonesia. Tapi mungkin koreksi if I'm wrong. Sedikit yang mungkin bisa peduli. Iya. Banyak orang besar. Iya. Banyak secara finansial ya. Iya. Tapi sedikit mungkin yang bisa peduli. Iya. Itu yang mau kita hadirkan buat teman-teman. Walaupun kita tidak sebesar mereka. Tapi kita hadir. Iya. Kita berbuatlah gitu ya kan. Betul. Kita rubahlah image HDCI yang tadinya konon cuma berbadan besar, bermotor besar dan ngerepotin. Ya kan. Iya. Menjadi Iya. hadir
pada porsi yang lain gitu ya enggak. Lebih humanis, ya kan? Karena tadi itu kita berkendara dilihat orang lain, aduh bro di Gilang nih kalau lagi naik motor indah, pahala bos. Iya, iya. Pahala itu tidak hanya bentuknya nanti baliknya jadi sesuatu yang istilahnya material, tapi membuat kita selamat, jauh dari celaka, sehat. Itu kan pahala juga bos. Setuju. Ya, Tapi gitulah. saya mau laporan juga Bang. Saya kalau bawa motor sendiri selalu taat peraturan. Amin, luar biasa. Semua kelengkapannya dilengkapi, mulai dari kelengkapan motornya, kelengkapan fisik saya, lampu merah, aturannya segala macam saya ikutin semuanya. Perlu dikasih tanda bidang jasa. Bang Rusdi terima kasih banyak sudah Terima hadir kasih di sini. banyak. Ada lagi yang mau Alhamdulillah. disampaikan mungkin? Saya terakhir, Mas? rasa saya tadi lagi mau menekankan satu hal aja Bro Gilang. Keberadaan HDCI dengan sekarang anggota tidak aktif tercatat total anggota dengan yang tidak aktif 6.000 orang. 6.000 ya seluruh Yang Indonesia. aktif hari ini 4.000 orang seluruh Indonesia. Oke. So kita tidak menjadi Dikjaya dan mengatakan kita di the biggest club dengan anggota terbanyak satu brand Harley Davidson. Tapi kita coba mau menghimbau kepada teman-teman yang lain yang punya hobi yang sama dengan kita untuk berbuatlah di masa pandemik ini adalah tempat kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat buat others. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Menghimbau, mengajak kepada teman-teman yang lain untuk mari kita bersatu. Sama-sama kita lakukan yang terbaik. Supaya image yang 90% mungkin tahun depan jadi 80%. Tahun depan jadi 70%. Nggak muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk, tidak muluk-muluk. Baik progres. Saya rasa itu Bro Gilang. Saya juga terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bro Gilang dan tim di sini. Supaya HDCI bisa hadir dan bisa menyampaikan apa yang sedang kita lakukan. Siap Bang. Terima Saya kasih. merasa terhormat. Terima kasih Terima sekali, kasih Bang. banyak. Sukses buat kita, sukses Amin. buat HDCI juga. Amin, amin. No complaint, no accident. Accident. Now. Ada satu lagi. Apa tuh Bang? Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Luar biasa. Luar biasa. Thank you Bang. Terima kasih banyak.